Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring gambar teknik. Saya Almavita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan membahas visualisasi desain dengan tujuan. Yang pertama, mengenali kebutuhan visualisasi. Yang kedua, memakai manipulasi dari benda primitif sebagai teknik untuk memvisualisasikan objek 3 dimensi. Yang ketiga, memakai teknik objek 3 dimensi yang bersinggungan dengan permukaan 2 dimensi untuk visualisasi. Yang keempat, menerapkan konsep bidang gambar dan proyeksi untuk visualisasi objek 3 dimensi. Kita mulai dengan kemampuan visualisasi. Otak punya kemampuan yang menakjubkan dalam memproses informasi visual. Secara tidak sadar, otak mengelola navigasi saat kita berjalan di rumah atau di jalan raya, seperti yang terlihat di gambar. Otak berhasrat mengorganisir informasi visual di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat awan atau bintang dan juga melihat bentuk binatang, objek yang lain, serta manusia. Kemampuan visualisasi yang alami ini bisa dipakai untuk bekerja dengan cara yang lebih terstruktur bagi engineer, ilmuwan, dan teknologis untuk menyelesaikan masalah. Nikola Tesla, salah satu penemu di bidang elektronik, dikatakan punya kemampuan untuk mendesain secara eksklusif dan gambar di dalam kepalanya. Leonardo da Vinci, seorang penemu besar di masa lampau, juga menggunakan gambar sebagai bagian tak terpisahkan dari proses desainnya, seperti yang terlihat di gambar berikut. Lalu, Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal, juga biasa menggunakan gambar visual untuk menyelesaikan masalah kompleks di dalam fisika. Kita semua punya kemampuan untuk memakai gambar dalam memecahkan masalah yang sifatnya spasial. Yang tidak kita punya adalah kemampuan seperti Tesla untuk mendesain secara lengkap dari awal sampai akhir di dalam kepala kita. Kita akan tahu bahwa mengubah ide kita menjadi bentuk gambar grafik yang nyata akan bertindak sebagai rekaman dari ide secara tetap serta merupakan alat untuk memperkuat pemikiran kreatif kita. Kita tidak harus punya kemampuan menggambar yang bagus seperti Leonardo da Vinci untuk menggunakan grafik dalam desain proses. Grafik sebagai proses visualisasi dapat berbentuk apapun. Bisa berbentuk kode visual personal seperti sketsa, notes, dan gambar atau coret-coretan dan lain-lain yang hanya bisa dilihat dan dipakai oleh orang yang menggambar tersebut. Bentuk grafik yang lain lebih resmi dan biasanya dipakai untuk menyampaikan ide kepada orang lain yang lebih banyak. Kita lanjutkan dengan siklus visualisasi. Untuk memakai grafik secara efektif sebagai alat dalam visualisasi ide desain, yang harus difahami adalah bahwa grafik 2 dimensi yang kita gambar, baik itu di kertas atau di layar komputer, merupakan representasi dari informasi yang ada dalam bentuk lain. Saat menggambar secara langsung apa yang kita lihat, maka seolah-olah ada hubungan langsung antara tangan kita dengan objek yang kita gambar. Faktanya, akal dan informasi yang diterimanya secara visual memainkan peranan yang penting untuk mengarahkan apa yang akan digambar oleh pensil di kertas, seperti yang terlihat di gambar berikut. Akal memproses dan menerjemahkan informasi visual serta mengendalikan otot yang memegang pensil. Seperti halnya objek 3 dimensi, gambar yang ada di kertas bisa dilihat dan bertindak untuk mengorganisasi dan memfokuskan gambar pada di otak kita. Sehingga feedback loop terbentuk antara akal, tangan, atau pensil dan gambar, dan loop ini cukup kuat
berpengaruh dalam menggambar 3 dimensi. Dengan kata lain, gambar terbentuk di akal tanpa bantuan benda nyatanya. Berikutnya, sketsa akan mempunyai peranan yang sangat penting karena benda nyata itu tak nampak atau bahkan belum ada, dan sketsa akan menjadi satu-satunya catatan dari benda tersebut. Mata dan akal kita akan melihat pada sketsa dan mulai memodifikasi dan memperbaiki benda yang digambar. Beralih ke visualisasi desain. Visualisasi penting dan menyatu pada proses desain. Dengan menggunakan alat pemodelan 2 dimensi atau 3 dimensi, seorang engineer harus punya kemampuan untuk mendokumentasikan desain lengkap mereka berdasarkan standar grafik teknik yang sudah ada. Mereka juga harus punya kemampuan untuk memahami pada tingkatan yang dalam bentuk 3 dimensi dari yang mereka dokumentasikan. Kemampuan untuk memvisualkan bentuk di pikiran akan meningkatkan pemahaman kita baik terhadap objek atau benda nyata dan benda yang belum dibuat di pabrik. Pemvisualan bentuk 3 dimensi akan memungkinkan permainan what if atau bagaimana jika di tahap awal proses desain sebelum model fisiknya dibuat. Kemampuan untuk memvisualkan juga akan memungkinkan analisis secara spasial masalah yang lebih rinci yang akan muncul di kemudian hari. Pada fitur benda utuh, pengamatan benda solid secara lebih dekat akan menyingkap fitur atau atribut yang akan membantu kita untuk memvisualkan benda tersebut. Atribut ini juga berguna untuk mengubah bentuk objek ke dalam bentuk yang baru, baik itu di kertas atau di pikiran kita. Pada atribut benda utuh, kita akan perhatikan 2 benda sederhana dan primitif, yaitu satu kotak prisma atau bata dan yang lainnya adalah tabung di layer berikutnya, yang mana benda-benda ini akan menunjukkan secara jelas beberapa ciri atau karakteristik atau atribut penting dari suatu benda. Masih di atribut benda utuh, pada pembahasan kali ini silakan diperhatikan gambar berikut. Edge adalah garis yang menunjukkan batas antara 2 muka atau sisi dari suatu benda. Pada benda nyata, kehadiran edge bisa dilihat pada suatu permukaan yang berbeda penerangannya antara yang gelap dan yang terang. Face atau sisi atau muka adalah area dengan penerangan yang seragam atau berubah secara bertahap dan selalu terikat dengan edge atau tepi. Ini adalah aturan yang penting, baik edge maupun face bisa berbentuk lengkung. Sebagai contohnya, saat kita amati suatu bentuk lengkung atau sisi yang lengkung dari suatu silinder, maka terjadi perubahan penerangan secara gradual pada permukaannya. Hanya jika kita melihat permukaan dari silinder, maka akan terjadi perubahan penerangan yang tiba-tiba yang menandakan itu adalah edge. Atribut lain yang penting yang ditunjukkan di sini pada silinder adalah limiting element atau elemen pembatas. Limiting element adalah garis yang menunjukkan fitur luar terjauh dari permukaan kurva. Ini adalah bagian yang bisa dilihat yang terakhir dari permukaan yang lengkung saat kita melihatnya dari jauh. Meskipun bukan batas antara sisi atau muka, maka garis dipakai untuk mewakili limiting element. Garis itu tegak lurus terhadap tepi yang lengkung dari tiap sisi silinder.
Jika kita amati silinder atau tabung, maka kita akan mencatat atau melihat bahwa meskipun dalam posisi melihat yang ideal, maka muka yang lengkung tersebut yang melebihi dari 180 derajat pada permukaan itu akan tertutup. Dengan kata lain, kita hanya melihat permukaan atau muka atau sisi yang terlihat sebagian. Seperti silinder yang terlihat di gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa permukaan atau sisi yang lengkung tersembunyi sebagian, dan pada sisi yang lain itu benar-benar tersembunyi. Atribut penting yang lain yang bisa ditemukan pada bata atau kotak adalah pojokan atau vertex. Jika edge atau tepi adalah tempat bertemunya dua sisi, maka vertex adalah tempat di mana dua tepi bertemu. Lebih jauh lagi, hal ini berarti bahwa lebih dari dua sisi akan bertemu juga di titik tersebut. Pada bata di gambar, ada 4 vertex yang terlihat masing-masing dengan edge atau tepi, 3 tepi yang terhubung. Apakah kalian bisa melihat 3 sisi yang terhubung di vertex tersebut? Bagaimana dengan tempat lainnya di mana 2 tepi bertemu? Apakah mereka vertex juga? Jawabannya adalah ya, karena edge dan face yang tersembunyi. Bagaimana dengan silinder? Apakah silinder atau tabung punya vertex? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada titik di mana 3 tepi atau 3 sisi bertemu. 2 atribut penting lainnya yang menjelaskan benda solid yaitu size atau ukuran dan shape of the face atau bentuk sisinya. Size menerangkan ukuran fisik dari benda tersebut. Misalnya bata atau tabung itu punya ukuran 1 inci melintang. Bentuk muka atau sisi dijelaskan dengan jumlah tepi yang terikat dengan sisi dan sudut relatif antara tepi yang satu dengan tepi yang lain. Ukuran relatif antar tepi atau sisi menunjukkan proporsi yang juga berhubungan dengan bentuk sisinya.